kayaknya UPI ini sudah melanggar garis takdir yang ditetapkan waktu IKIP. IKIP itu dulu kan diciptakan untuk jadi guru, tapi ada yang melanggar garis takdirnya, ada yang jadi menteri perdagangan, ada yang jadi menteri koperasi dan UMKM, sekarang ada wakil ketua DPR. Ini melanggar itu. Biasanya orang-orang yang melanggar itu dulu mahasiswanya nakal, lebih banyak demonstrasinya dibanding kuliahnya, bahkan bisa jadi meraih gerangan akademiknya mengalami problem panjang, lama sekali meraih. Nah, tapi keberhasilannya dia lebih dulu. Kadang jadi orang nakal jauh lebih sukses daripada orang yang terlalu patuh. Pak Nukman juga dulu termasuk orang nakal sehingga jadi wakil gubernur. Nah, kalau saya lebih dari nakal lah, bandel. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi problematika kita? Saya di mana-mana ngomong sama lah. Kalau saya masuk ke tempat, saya tidak pernah tahu judulnya apa. Pokoknya ngomong, namun salah alus sok viral. Jadi omong kenen kan melahirkan dua kubu, yang suka dan yang tidak suka. Kedua-duanya saya memberikan pekerjaan pada mereka. Apa yang menjadi konsen Gubernur Jawa Barat? Yang menjadi konsen Gubernur Jawa Barat adalah saya ingin mengembalikan kembali titah dasar bahwa UPI mendeklir diri sebagai Bumi Siliwangi. Karena ini sudah mendeklir diri sebagai Bumi Siliwangi, maka orientasi saya adalah mengembalikan peradaban itu dari sisi filosofi dasar, tetapi menuju masa depan dari sisi sosiologi, dan menuju masa depan dari sisi teknokrasi. Berpikir saya tentang Siliwangi bukan mengajak pada abad kerajaan, tidak, tapi saya mengajak pada bahwa kita bisa membangun masa depan dengan filosofi dasar yang diletakkan oleh leluhur kita, yang menyatakan diri sebagai bumi tempat berpijaknya spirit silih asa, silih asih, silih asu, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poekeun, deudeuhan welasan asihan. Prinsip-prinsip dasar pendidikan yang meletakkan Pancawaluya sebagai basic dasar pembentukan karakter manusia Sunda. Pertanyaannya adalah, kenapa kita selalu bergulat pada filsafat Prancis, pada Yunani, pada Romawi, padahal mereka belum pernah hidup jadi ketua RT di sini? Kenapa? Ternyata kegagapan pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia dan di Jawa Barat adalah pengetahuan tidak didasarkan pada narasi pengalaman, tapi lebih didasarkan pada aspek-aspek akademik yang diuji dalam watak-watak akademik, bukan diuji dalam watak teknokrasi. Ini problem. Karena ini yang menjadi problem, maka konsen kita, UPI ini adalah miniatur negara. Kenapa? Dari Pancawaluya ada semua. Kalau bicara UPI harus melahirkan generasi yang cagil, sudah ada fakultas kedokteran. Sehingga pertanyaannya adalah, fakultas kedokteran kita mau diarahkan pada mana? Pada berpikir pengobatan atau berpikir pencegahan? Kalau semua orang berpikir tentang kedokteran adalah pengobatan, maka kita sudah masuk pada kapitalisme, industri farmasi, industri alat kesehatan. Kalau sudah pada kapitalisme itu, ya buat apa kita mendeklir diri sebagai makhluk bertuhan ketika kita bahagia memberikan resep yang mahal pada pasien kita? Padahal si penerima pasien menderita. Kenapa? Harus menjual sebagian kekayaannya untuk mengobati dan menebus obatnya. Di mana letak ruh ketuhanan di situ? Kan kita harus mulai berpikir itu, karena kita mendeklir sebagai negara Pancasila. Nah, kemudian ketika bicara bager, sudah ada Pak Dr. Adi Hidayat yang melahirkan orang-orang bager. Nu bager teh nu kumaha coba? Nu bager teh hiji anu bi Gusti ka Allah Subhanahu wa taala, nu katilu nu nyaah ka sasama hirup, nu kaopat nu ngajaga jeung ngariksa alamna, henteu nambang terus-terusan, teu nuar tangkal terus-terusan, teu nguruk terus-terusan. Kemudian benar, ya sudah, ada panduannya, UPI nilai syar'inya tinggi, ya sudah. Kemudian pinter, ya ada fakultas
sains, ada matematika, ada fisika. Itu ukuran kepintaran akademik. Karena kepintaran itu adalah intellectual quotient, kemampuan dia membaca, bermatematika. Tetapi pendidikan kita tidak mengajarkan intelektual menjadi emosional, menjadi spiritual. Sehingga ukuran akademik ketika anak naik kelas adalah 4 tambah 4, 8. Bukan pertanyaannya adalah kamu dibekelin uang berapa dari orang tuanya, 10.000 itu jadi apa, dibelikan apa yang dilakukan hari ini, makanan apa yang dimakan, unsurnya apa saja, lemaknya berapa, kadar minyaknya berapa, kalorinya berapa, nutrisinya berapa, gizinya berapa. Sekolah tidak menjadikan lab itu sebagai bahan analistik, sehingga kamu itu diperlukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah siapa yang dijajani oleh kamu, asalnya dari mana, jenis jualannya apa, berapa untungnya, sisanya berapa untuk investasi masa depan. Pendidikan kita tidak mengajarkan pada keparipurnaan manusia, lebih pada gelar-gelar akademik itu saja, sehingga orang pintar lebih banyak daripada orang singer. Nah, yang terakhir adalah singer. Siapa singer? Yaitu orang-orang yang bekerja keras. Nah, kalau sudah seperti ini, apa tawaran saya pada UPI yang khusus Fakultas Pendidikan misalnya? Tawaran saya ada, Bapak mau pilih SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, SMA berapa, dan SMK berapa, yang itu menjadi lab UPI. Saya siap menyiapkan biaya yang cukup. Bila perlu, anak-anak yang kuliah di sini perbanyaknya ngajar di ruang kelas. Saya gratiskan kuliahnya, saya biaya hidupnya. Yang sayang juga begitu. Karena bagi saya bahwa di Indonesia ini masyarakatnya, mohon maaf, walaupun para dokter memang mengutamakan membaca, tapi kultur orang Indonesia itu bukan di membaca. Kultur orang Sunda bukan di membaca, kultur ya, budayanya, tapi di mendengar dan melihat. Orang Indonesia, bengkel itu hidup menjadi ahli otomotif itu karena banyak disuruh, di mendengar dan melihat, otodidak, dia aplikatif. Ahli elektro, bisa jadi ilmu elektronya dia lemah banget, tapi dia punya kemampuan membuat sound system terbaik, membuat radio terbaik, membangun pemancar terbaik, dia bisa menapak gelombang dengan baik. Kenapa? Orang Indonesia itu kekuatannya bukan di intellectual quotient, tetapi di emosional dan spiritual quotient. Dia bisa baca sinyal. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa menjadi keunggulan bangsa kita? Dipadukan. Bagaimana dipadukan? Membangun sintesa pendidikan pesantren itu dimasukkan dalam sistem kurikulum pendidikan di perguruan tinggi. Apa? Di pesantren diajarin tirakat, diajarin Senin Kemis, diajarin bangun malam, diajarin hormat pada guru, diajarin menggunakan rasa sebagai bentuk resik menangkap seluruh gelombang itu. Bukankah aspek fisika itu adalah aspek gelombang? Gelombang itu kan bisa ditangkap oleh dua aspek, yaitu alat yang memiliki kepekaan dalam menangkap sinyal, menangkap gelombang. Bukankah dalam diri manusia juga terpancar gelombang yang dia bisa menangkap seluruh sinyal itu? Kalau ini digabungkan, kita tidak terlalu barat oriented. Kalau kita bisa memadukan pendidikan tinggi, menyatukan antara emosional, intelektual, dan spiritual, Indonesia bisa mengalahkan negara-negara maju. Kenapa? Karena kita unggul di sini. Kenapa? Dia punya kecepatan dalam membaca, tetapi dia punya kecepatan dalam menghitung, tetapi dia juga punya kecepatan dalam membaca masa depan. Kenapa? Dia mampu membaca tanda-tanda perubahan berdasarkan gelombang rasa yang dia miliki. Maka itulah yang disebut dengan mi indung kawaktu, mi bapak pajaman, pindah cai, pindah tampian. Yang terakhir, ini Pak Rektor bicara tentang bambu. Orang Sunda itu memiliki falsafah kehidupan, falsafah pendidikan, dan falsafah ketuhanannya, yaitu bambu. Kalimatnya sederhana, congo nyuruh kanapu. Orang Jawa itu falsafah keris, karena orang Jawa dulu tertradisi berperang dengan menggunakan logam. Keris manjing kasaran.
Orang Sunda itu tidak punya tradisi ekspansi, keluar batas kemudian merebut. Kenapa? Karena dia perkakasnya hanya bambu. Karena perkasnya bambu, maka dia membangun peradaban bambu, rumah dari bambu, pagar dari bambu. Dan bambu itu cermin pendidikan paripurna. Apa itu cermin pendidikan paripurna? Congo nyuruh karena pupu kaluhur sirungan kahandap akaran. Artinya seorang insan akademik sebagai pencipta pengabdi, kalau saya dulu itu pencipta akademik yang memiliki basic dasar perguruan tinggi adalah pikirannya tembus ke langit tapi kakinya berpijak di bumi. Dia hidup dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian dalam falsafah Au itu ada Congo. Congo itu rakyat dengan banyak ranting di mana-mana. Maka dia diberi tugas biasanya nutupin kolam agar diluncur orang. Dan bambu itu dari sudut pandang manapun indah, dibikin wayang-wayangan. Bambu itu adalah sebuah pohon yang berbicara dalam setiap waktu. Sudut pandang apapun, bambu itu adalah kehidupan. Kemudian puhu itu paling bawah, maka kalau mobil mundur itu puhu biasanya nggak jelek. Puhu itu adalah pamimpin. Pamimpin itu apa? Dia kata orang Sunda itu pamimpin itu boga tilu sifat dengan cenah, bisa diusahakan, bisa diupayakan, bisa diberi. Dia memiliki kelenturan, dia memiliki ketangguhan. Maka saya kalau ketika memimpin, ada kalanya saya tuh memeluk dengan tangisan, ada kalanya saya memberi, tetapi ada kalanya mata saya melotot kayak preman. Karena ini yang dipimpinnya beragam sikap dan karakter. Kan tidak mungkin saya menghadapi para penambang hapun ku abdi tambangnya pada ditutup. Eta punten mobil meni alagu kapasitasnya 40 tonan resah. Udah satu aing digiles. Ya gitu ya, saya pasti ngelotot. Menurut dia, menurut siapa? Wah itu tuh bisa kabeh. Harus begitu, kan ada nada yang harus saya tinggikan. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan orang yang dengar mesin dalam setiap waktu. Beda kalau saya ngomong dengan para seniman yang biasanya nyusul. Bicara pelan aja, tong tarik-tarik tuh ingat tuh. Padahal pelan. Nah ini, nah kemudian dari sisi inilah bambu itu sempurna dari ujung ke ujung, tak ada yang dibuat. Dalam pemahaman ketuhanannya, pemahaman ketuhanan itu kan ada transendensi, ada imanensi, ada nilai spiritual, ada nilai ritual, ada nilai sosial. Ketiga-tiganya bersatu, tidak dipisah-pisahkan. Tidak ada urusan masjid, tidak ada urusan sekolah, tidak ada urusan jalan, tidak ada urusan kantor. Bagi saya, masjid harus hadir ketika mau khotbah jalan, tidak boleh dikurangi. Masjid harus hadir ketika di kantor, masjid harus hadir dimanapun. Masjid harus hadir dalam diri setiap manusia, sehingga setiap hari detaknya la ilaha illallah, maka tidak boleh mengurangi meteran takarannya. Para pemborong tidak boleh mengurangi takarannya, birokrat tidak boleh mengurangi takdarannya, birokrat tidak boleh mengubah SPJ kenduri di imah menjadi perjalanan dinas. Level up bareng Special Edition Good Day dan MPL. Temukan kode unik lalu scan QR-nya. Bertumpul Ya kenduri di imah menjadi perjalanan dinas. Nah, kemudian Congo nyuruh karena puhu, kemudian apalagi dari bambu. Bambu itu pendidikan banget, ini buat mahasiswa. Kenapa? Bambu itu makin muda, makin iwung, makin kaya. Di Bajuan, di Bunuan, iwung, bajuna pinuh, penuh berbumbu. Makin tua dia makin miskin. Dia melepas seluruh bajunya yang ada hanya kulit badannya yang makin mengkilat dan mengering. Apa itu? Orang tua kita itu sudah bermeditasi, bertransformasi, mereinkarnasi diri menjadi lelaki-lelaki tua, ibu-ibu yang tua, badannya bengkung. Dia hidup tanpa baju, dia hidup tanpa anting, dia hidup tanpa gelang. Di saat anak-anaknya menggunakan jas dan berdasi di ubi, tapi berapa keringat yang dia buang, berapa kalori yang dia buang, berapa lemak yang dia buang. Setiap hari seluruh pikirannya hanya satu buat anaknya yang lagi sekolah dengan berbagai daya upayanya. Dia berani memiskinkan dirinya, tidak punya apa-apa untuk pendidikan anaknya. Maka dari karakter itulah saya memiliki cita-cita besar.
Ini bukan secara filosofi, tapi harus menjadi sosiologi pelaku itu, dan harus menjadi teknokrasi. Teknokrasinya apa? Saya yakin Jawa Barat itu akan menjadi daerah yang kaya raya. Manakala bambu menjadi komoditi strategi yang dihormati, tidak usah lagi kita mencari kayu-kayu jati yang mahal, yang ketika ditebang tidak tumbuh lagi. Kenapa kita tidak menggunakan bambu sebagai perkakas bangunan? Bambu menjadi sebagai perkakas untuk meja kursi, bambu menjadi sebagai perkakas untuk arsitektur, untuk pagar, dan untuk apapun, termasuk untuk membuat pohon. Kenapa? Karena dalam dirinya terdapat karakter Sunda, di mana bambu terbaik itu adanya di Jawa Barat. Dan kita harus belajar sebuah negara yang hari ini memiliki dominasi yang sangat tinggi. Dia menguasai teknologi kereta cepat, dia menguasai teknologi pesawat tempur, kapal induk, teknologi komunikasi, bahan bangunan, dan tata cara pembangunan yang murah. Tapi dia mendeklir negaranya sederhana, negara tirai. Dia tidak menyebut negaranya tirai beton, simbolnya panda. Tiongkok yang simbolnya panda itu melakukan dominasi dunia. Kurang Sunda simbol mau panda hanyut banget. Apa yang seringkali membuat kita ini tidak maju? Kita selalu mengambil simbolnya yang terlalu ideal, gagah, hebat. Akhirnya kita menjadi para pemuja simbol. Balik ke imam, Bapak itu Bang Nagib, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, tadi dia pidato dari Kang Deddy Mulyadi, masih di UPI ya teman-teman, di Bandung, yang mana di situ ada Ustadz Adi Hidayat juga ya, ada lulusan dokter dan mahasiswa ternama ya teman-teman. Ya, semoga bisa dicerna, semoga bisa bermanfaat ya apa yang disampaikan oleh Kang Deddy, terutama tadi yang bambu itu dijadikan sebagai perkakas ya, yang mana jangan pohon jati, jangan yang lainnya, tapi dari bambu ya yang sederhana itu bisa jadi perkakas untuk kehidupan. Seperti itu ya intinya, dan semoga Kang Deddy mulai sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.